Dia pribadi yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan rela mati di atas kayu salib demi setiap dosa kita. Haleluya. Kau telah buktikan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu kepada kami. Layaklah Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan, setiap pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita, kita katakan Kau telah buktikan kasih-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari setiap pribadi bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab
katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau. Yes. Amin, amin. Hanya bersama dengan Tuhan. Tersedia bagi, lebih sungguh katakan hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau, Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih Tuhan tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, Kau ku cinta. Mari biarlah pribadi, setiap pribadi menyembah Tuhan saat ini. Oh, selamanya kami cinta Engkau, Yesus. Sebab hanya Kau sumber jawaban kami. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Menaikkan syukur kepada-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Selamanya kami cinta Engkau, Tuhan. Selamanya Yesus, sumber hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami. Glory bagi-Mu, glory Yesus. Engkau melihat setiap pribadi Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati-hati yang rindu kepadamu Tuhan. Melihat setiap pribadi yang memerlukan Engkau.
melihat setiap pribadi yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebab hanya Engkau Allah yang kami percaya di dalam hidup ini Tuhan. Bapa Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kemenangan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Yesus yang sanggup. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kemenangan. Bapa Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Oh Yesus, hanya Engkau Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, di dalam hidup. Amin. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin, haleluya. Inilah zaman tuaian besar, kita aminkan, haleluya. Gereja ini akan menuai begitu banyak jiwa yang besar di tempat ini, haleluya. Mari bersukacita bersama dengan saya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita meyakini Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, katakan dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan kita dari Dia. Oh Yesus, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya rindu Bapak Ibu sendiri yang akan menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Amin, amin Tuhan. Yes. Tangan-Mu Engkau yang selalu kami nantikan ya Tuhan. Mari bersama katakan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya, kembali kami boleh berada dalam rumah Tuhan, untuk kami sama-sama memuji, memuliakan, dan membesarkan nama. Haleluya, kami bersyukur, kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Kau pasti curahkan berkat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship, baik yang pimpin pujian maupun para pemain musik. Berkati, pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu dibesarkan, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Tiba saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan, makin hidup berkenan kepada Tuhan. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu
Karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu pada pagi hari ini tertanam dalam hati kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali ketemu Bapak Ibu saudaraku sekalian pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengharuskan kita untuk tidak lemah semangat, tetapi kuat di dalam semangat kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebab itu mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema kuat dan bersemangat. Kita baca sama-sama 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Puji nama Tuhan. Kata-kata nubuat ini diucapkan oleh Nabi Asaria kepada Raja Asa. Karena apa? Karena Tuhan mau Raja Asa melakukan sesuatu. Saat itu di kerajaannya ada hal-hal yang tidak nyaman. Ya, tidak aman. Orang ketakutan. Banyak penjahat-penjahat di sana. Karena itu Tuhan mau Raja Asa melakukan sesuatu. Karena itu dikirimlah Nabi Asaria dan dikatakan ini. Tetapi kamu, Asa, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Kenapa kok orang-orang Israel waktu itu sampai mengalami hal yang tidak enak? Ya, karena mereka berubah setia. Mereka mempunyai banyak penyembahan-penyembahan berhala. Nah, karena itu diperintahkanlah Asa untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk melakukan sesuatu takkan mungkin kalau tidak kuat dan bersemangat. Nah, karena itu datanglah firman Tuhan kepada Asa. Nah, kita melihat di sini secara ringkas firman Tuhan kepada Asa ini adalah kamu harus berusaha. Kamu harus melakukan sesuatu. Ya, dan itu harus disertai dengan menguatkan hati. Punya hati yang kuat. Haleluya. Ditambah dengan semangat yang menyala-nyala. Jangan lemah semangatmu. Punyailah semangat yang menyala-nyala. Karena ada upah. Ada hasil yang akan kamu capai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat sekarang Bapak Ibu saudaraku sekalian, dengan firman Tuhan ini Asa bersemangat. Dia mulai mengadakan tindakan-tindakan di seluruh kerajaannya. Haleluya. Ya. Berubah setia karena menyembah Allah lain. Patung-patung disikat semua. Tempat-tempat penyembahan berhala dibersihkan semua. Itu tindakan Asa. Dia dapat semangat dan kekuatan dari firman yang disampaikan oleh Nabi
asarnya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan periksa 4 hal ini. Haleluya, secara lebih rinci. Ya, haleluya. Ada 4 hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Haleluya. Ya, ada 4 hal. Yang pertama, usaha. Usaha. Usaha ini berarti melakukan sesuatu atau bekerja. Melakukan sesuatu atau bekerja. Ini usaha. Dan ini yang harus dikerjakan oleh asa. Janji Tuhan memang ada. Saudara dan saya punya janji Tuhan. Tetapi harus ada yang kita lakukan. Harus ada usaha. Harus bekerja. Haleluya. Nggak bisa janji Tuhan itu hanya datang begitu aja. Seperti jatuh dari langit. Nggak bisa. Harus ada usaha yang kita lakukan. Kerja yang kita perbuat di dalam hidup kita. Dan lewat usaha dan kerja kita, kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, dari semula memang Tuhan sudah memerintahkan untuk bekerja. Haleluya. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan berkata kepada Adam, usahakanlah taman ini. Usahakanlah taman ini. Peliharalah taman ini. Kerja. Dari awal Tuhan sudah ingin. Haleluya. Sudah memerintahkan untuk bekerja. Nah, karena itu Tuhan tidak suka sama orang yang tidak suka bekerja, alias malas. Ya, karena itu ayo kerja. Namun Bapak Ibu saudaraku sekalian, kerja itu tidak asal kerja. Apa kriteria kerja yang baik? Haleluya. Apa kriteria kerja yang baik? Yang pertama jelas Nehemia 4 ayat 6. Harus bekerja dengan segenap hati. Haleluya. Nehemia pasal 4 ayat 6. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi kalau kerja itu mesti dengan segenap hati. Jangan separuh-separuh. Setengah hati. Tidak jadi. Malah nggak karuan. Ya, ini kriteria yang pertama. Penting untuk kita perhatikan. Segenap hati. Yang kedua, haleluya. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Kita harus kerja keras. Yang ditunjukkan dengan istilah siang malam. Kerja keras. Haleluya. Kami bekerja siang malam. Usaha dan jerih lelah kami. Jadi kita melihat di sini. Haleluya. Di dalam bekerja, satu, segenap hati. Yang kedua, mesti kerja keras. Ya, harus kerja keras. Tidak bisa kerja lambat-lambat, lama. Saya pernah mendengar satu cerita, saudaraku, seorang pegawai kerjanya lamban sekali. Laporan-laporan dari tempat dia bekerja itu ditumpuk sama dia. Sampai bosnya marah. Kamu ini loh kerjanya kok kayak begini. Itu laporan harus segera diselesaikan. Nah, lihat, harus kerja keras. Ya, yang ketiga. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Kalau kerja harus rajin dan tekun. Haleluya. Rajin dan tekun. Ini bergandengan, saudara. Rajin dan tekun ini jadi satu. Ini kalau kita harus bekerja, begitu caranya. Haleluya. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga.
rajin dan tekun itu sekuat tenaga. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Perhatikan saudaraku, usaha yang kayak mana tadi? Slide-nya kembali. Ya, usaha yang begini, bekerja yang begini, melakukan sesuatu yang kayak begini, dengan kriteria ini, yakin dan percayalah, pasti sukses. Haleluya. Puji nama Tuhan. Banyak orang kepingin sukses dalam pekerjaan, dalam melakukan sesuatu. Tapi 3 kriteria ini tidak ada. Mana bisa? Ya, pakai logika sederhana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan. Asaria menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Asa. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Puji nama Tuhan. Ya, kuatkanlah hatimu itu punya pengertian. Perhatikan saudaraku. Kuatkanlah hatimu itu punya pengertian mau bekerja disertai tekad dan ketekunan. Dari mana kok bisa ambil kesimpulan kayak gitu? Saudaraku, saya tidak pernah mau bicara istilah-istilah kalau saya tidak periksa lebih lanjut. Saya lihat terjemahan-terjemahan lain. Bahasa Inggris beberapa terjemahan, bahasa Indonesia beberapa terjemahan. Dan saya lihat kata bahasa Ibraninya yang dipakai apa. Saya punya kamus bahasa Ibrani. Dan ternyata kuatkanlah hatimu itu punya pengertian mau, ingin bekerja. Disertai dengan tekad membaca, tekun dalam bekerja. Itu hati yang kuat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, ini yang perlu kita lakukan dalam kita bekerja. Ada kemauan. Ada pekerjaan tapi kalau tidak mau, tidak bisa. Mau. Ingin. Disertai dengan tekad dan ketekunan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita melihat, saudaraku. Mazmur 40 ayat 9 mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Orang yang mau bekerja, pemazmur mengatakan, itu orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Sudah kita lihat tadi di Kejadian. Haleluya, kehendak Tuhan apa? Kerja. Dan orang yang bekerja, pemazmur mengatakan, dialah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Lihat saudaraku, dari sini pun kita bisa menyimpulkan Tuhan tidak senang orang malas. Sebab orang malas itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita kembali ke Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi. Haleluya. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Berarti ada kemauan, kerinduan untuk bekerja. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan. Jangan dipinggirkan. Lihat, ini firman Tuhan, luar biasa. Ya, karena itu ayo lakukanlah ini dengan segenap hati. Ya, kuatkan hatimu. Ada kemauan, ketekunan dan tekad. Puji nama Tuhan. Saudaraku, memang di dalam bekerja ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita ragu. Bisakah saya? Haleluya. Bisakah saya?
Tapi yang penting nomor satu, ada kemauan dulu. Pernah beberapa kali saya saksikan di tempat ini, ya saudaraku, saya ulangi. Ada seorang pemuda, dia tanya sama saya, itu sudah lama sekali. Om, bisakah kita ini hidup suci, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang kayak begini? Di tengah-tengah dunia yang rusak kayak begini, bisa enggak Om? Saya cuma jawab dengan satu kata, mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya mau Om, puji Tuhan. Kalau mau berarti Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita bisa hidup kudus suci di tengah-tengah dunia yang rusak. Tapi kalau kita tidak mau ya sudah. Karena itu pengkhotbah bilang, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan. Ini berarti mau kerja. Nah kalau tidak mau ya pekerjaan sudah di tangan pun dibuang. Ya, nah ini loh. Tapi seringkali di dalam bekerja ada keraguan-raguan di dalam hidup kita. Tuhan ingin Yosua melakukan sesuatu. Haleluya. Tetapi ada sedikit kebimbangan dan keraguan dalam hati Yosua. Tapi Tuhan sabar dan dia kuatkan Yosua sampai 3 kali. Kita akan pelajari ini sebentar untuk menambah keterangan tentang kekuatkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua mendapat tugas dari Tuhan. Mengganti Musa. Kamu Yosua, pimpin bangsa ini. Ada tugas yang mau dilakukan. Haleluya, sebab itu Tuhan bilang kuatkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku. Yosua 1 ayat 6, kembali ke slide. Yosua 1 ayat 6, saudaraku, mengatakan, jadilah kuat. Dan yang kedua, milikilah keberanian. Dari mana Om terjemahan ini Om? Tadi kan Yosua 1:6 ngomong gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat ada keberanian. Tak tahu dari mana ya. Perhatikan, makanya itu saudaraku saya bilang tadi, kalau kita baca Alkitab dan kita ingin mendalami, jangan cuma punya satu terjemahan. Punyailah beberapa terjemahan. Ya, saudaraku, punyailah beberapa terjemahan. Yang punya HP bisa download Alkitab macam-macam terjemahan. Enak sekali. Coba, saudaraku, apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris atau saya ambil dari King James Version. Be strong and of a good courage. Nah, di sini letaknya. Good courage, miliki keberanian. Jadilah kuat dan berani. Kalau kuat saja, tidak punya keberanian, buat apa kekuatannya? Kalau berani saja tapi tidak kuat, gimana bisa? Saudaraku, dua-dua ini harus ada. Sebab itu Tuhan kasih tugas sama Yosua. Haleluya. Ya. Jadilah kuat. Dan milikilah keberanian. Kamu harus kuat. Kamu harus berani sebab Yosua ditunjuk untuk memimpin dan membagi-bagi Kanaan. Yosua ditunjuk untuk memimpin dan membagi-bagi Kanaan. Slide berikutnya ada di bawah. Yes, ini. Thank you.
Ditunjuk untuk memimpin dan membagi-bagi Kanaan. Tugas. Kalau dia tidak kuat, tidak berani bagaimana? Udah adil Yosua kok saya dapat ini. Harus berani. Haleluya, kuat. Puji nama Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan melengkapi kita sehingga kita bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Sebab itu jangan menolak tugas yang Tuhan berikan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pengalaman saya pribadi, saya ditunjuk untuk memimpin ibadah penutup disertai perjamuan kudus pada saat musyawarah besar Sinode GBT bulan Maret yang lalu. Saya dapat tugas itu ndredeg, saudara. Musyawarah besar. Ya, tapi saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tunjuk aku, berarti Engkau akan lengkapi aku. Engkau akan memberikan pimpinan, bimbingan, tuntunan, hikmat, dan akal budi. Pembukaan rahasia kebenaran firman-Mu. Saya lakukan itu. Puji Tuhan. Dan saudaraku, bukan kuat saya. Siapa saya ini? Tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang memberi. Sebab itu kalau kita diberi tugas jangan menolak. Saya bisa ngomong, kasih yang lain aja. Kasih yang lain. Saya sempat ngomong gitu. Jangan om. Ini tugasnya om. Kon. Ya, itu loh saudaraku. Kalau Tuhan suruh kita. Kalau Tuhan perintahkan Yosua. Tuhan akan tolong Yosua sehingga berhasil melakukan tugasnya. Yang kedua. Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Ya saudaraku, kita kembali ke slide. Firman Tuhan mengatakan, jadilah kuat dan sangat berani. Jadilah kuat dan sangat berani. Bukan cuma sekedar berani, tapi sangat berani. Saya bacakan saudaraku ya, terjemahan bahasa Inggrisnya. Be thou strong and very courageous. Karena kata tambahnya very. Sangat berani. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin Yosua itu seperti itu. Bukan cuma sekedar berani, tapi sangat berani. Untuk apa? Perhatikan. Untuk melakukan seluruh hukum dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perlu kekuatan dan keberanian. Sangat berani. Untuk pegang firman Tuhan. Teguh. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Sekarang ini orang condong. Suka pegang firman Tuhan yang cocok dengan isi hatinya. Yang tidak cocok, tidak mau. Salah. Seluruh firman Tuhan harus kita pegang. Jangan cocok-cocokkan dengan hati. Keliru. Hati kita yang harus mencocokkan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan mencocokkan dengan hati kita. Kebalik. Ya, ini perintah Tuhan. Yosua harus kuat dan sangat berani. Haleluya. Nah, dengan melakukan firman Tuhan ini dengan tidak menyimpang, maka hasilnya selalu beruntung dan diberkati. Selalu beruntung dan diberkati.
diberkati. Beruntung itu sukses. Diberkati ya, diberkati kita tahu. Banyak orang kepingin sukses dan diberkati. Tapi sayang, ini tidak dilakukan. Sayang. Mana bisa. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Maka Tuhan menjamin saudara dan saya sukses. Tuhan menjamin saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, tugas kita, kewajiban kita, haleluya, melakukan. Ini kewajiban kita. Kewajiban Tuhan memberkati. Yes. Tapi kita juga punya kewajiban melakukan perintah dan firman Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, ini sederhana, saudara. Tidak sulit, tidak ruwet, ya. Uji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, mari saudaraku kita lihat yang ketiga. Tuhan datang lagi kepada Yosua. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Haleluya. Jadilah berani. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Aku yang perintahkan kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang perintah. Kalau kita kuat, puji Tuhan saudaraku, dan teguh di dalam hati kita, maka perintah Tuhan pasti kita lakukan. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, maka hasilnya tidak kecut hati. Tidak kecut hati. Haleluya. Itu hasilnya. Tuhan perintah, kita kuat dan punya hati yang teguh. Hasilnya kita jadi orang yang tidak kecut hati. Artinya tidak takut, tidak khawatir, dan tidak gemetar menghadapi tugas-tugas yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Ini hasilnya. Orang yang nurut perintah Tuhan pasti akan sukses. Haleluya. Dan kita melihat tidak takut, tidak gemetar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak khawatir menghadapi tugas yang bagaimanapun. Yosua memang sempat khawatir. Aku ini orang muda. Jabatanku pembantunya Musa. Bujangnya Musa. Loh kok Tuhan suruh aku ini loh. Siapa aku ini? Mampukah aku? Bisakah aku? Ya saudaraku, Tuhan bilang aku yang perintah kamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka engkau tidak akan khawatir, takut maupun gemetar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I can do all things. Aku dapat melakukan semua perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kulakukan. Haleluya, karena Dia yang memberi aku kekuatan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, seperti Yosua, mantap. Haleluya. Mazmur 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut,
Aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Ya. Waktu aku ini dalam ketakutan, aku mau tetap percaya kepadamu. Jangan kehilangan iman kita. Puji Tuhan. Ya, sehingga kita mampu melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, jangan tawar hati. Haleluya. Jangan tawar hati. Tawar hati. Orang yang nurut perintah Tuhan tidak akan tawar hati. Tidak akan merasa tidak berdaya. Sebab Tuhan yang memberi kekuatan. 10 suku. 10 pengintai. Wakil dari 10 suku. Yang mengintai Kanaan. Pulang bawa laporan. Kami tidak mungkin bisa masuk Kanaan. Kami tidak berdaya menghadapi mereka. Penduduknya gede-gede kayak raksasa. Jago perang lagi. Kami ini seperti belalang di hadapan mereka. Diinjak mati sudah. Lihat saudaraku. Ya, mengaku. Haleluya. Merasa tidak berdaya menghadapi musuh. Dalam menuruti perintah Tuhan, banyak halangan dan rintangan. Tapi percayalah, haleluya, Tuhan tak pernah tinggalkan. Kita pasti menang sebab Tuhan menyertai kita. Apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, maju terus. Tuhan menyertai kita, kita pasti menang. Luar biasa bukan? Ya, merasa tidak berdaya. Saudaraku, itu seperti pepatah mengatakan apa? Kalah sebelum perang. Belum perang sudah kalah. Itu orang Israel waktu ngadepi Goliat. Kalah sebelum berperang. Itu terjadi. Kita tidak begitu, saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Ya, Roma 8 ayat 31. Roma 8:31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Haleluya. Ya, Tuhan berpihak kepada kita. Karena itu jangan kalah sebelum berperang. Nah, mengapa? Saudaraku, sebab haleluya, perintah Tuhan Yesus yang diberikan, slide perintah Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita pasti disertai jaminan kemenangan. Mengapa? Sebab Tuhan beserta. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Sudah saya bacakan ayatnya. Roma 8:31. Haleluya. Jadi kalau Tuhan memerintah kita melakukan sesuatu, tidak usah khawatir. Tuhan jamin. Haleluya. Kita pasti menang. Dalam arti pasti mampu melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, jangan lemah semangatmu. Jangan lemah semangatmu. Itu berarti apa? Bekerjalah dengan rajin dan penuh semangat. Bekerjalah dengan rajin dan penuh semangat. Ini loh, orang yang semangat ini kayak gini. Oh, itu semangat. Ya. Jadi kalau jangan lemah semangatmu. Kerjalah dengan rajin dan penuh semangat. Sederhana. Roma 12 ayat 11 mengatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, layanilah
Tuhan. Semangat mesti menyala-nyala. Saudaraku, banyak pekerja atau pelayan Tuhan yang semangatnya belum pulih. Mengapa? Kena COVID. Iya, berapa tahun itu kena COVID? Oh, work from home. Ya saudaraku, ibadah di rumah. Semangatnya belum pulih. Dan saya merasakan itu. Sebagai gembala, merasakan. Ya, semangat belum pulih, tapi dipacu terus. Dipacu terus supaya pulih semangatnya dalam melayani Tuhan. Haleluya ya. Ayo, mari kita mau melayani Tuhan dengan penuh semangat. Yang keempat, saudaraku, bagian yang terakhir. Haleluya. Ada upah bagi usahamu. Perhatikan saudaraku, ada upah, hasil bagi mereka yang sudah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya. Belum selesai kerjanya minta upah. Saudaraku, uang muka. Ya, kan gitu toh sekarang banyak toh. Ya kalau misalnya orang itu bisa dipercaya. Nah kalau sudah terima uang muka terus bablas ngilang ya apa? Ya, enggak bertanggung jawab. Karena itu Tuhan menyediakan buat saudara dan saya upah hasil kerja kita. Bisa kita nikmati setelah kita selesai melakukan tugas kita. Satu contoh sederhana. Kenapa Tuhan Yesus kembali ke sorga? Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Menebus manusia kembali pulang. Haleluya. Juga kita. Tugas selesai baru dapat upah. Karena itu 1 Korintus 3 ayat 8 mengatakan, haleluya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ada hasil yang kita dapat dan ada upah yang kita terima. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu ayo saudaraku tetap kuat, tetap bersemangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertai kita sesuai dengan janjinya sampai kesudahan alam. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat sebuah pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Benar Tuhan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan kudus dimohon mengambil tempat di depan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
selamat. Ajaib kau, haleluya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, haleluya. Kami kuat di dalam Engkau, dan kami tidak akan goyah menghadapi apapun. Dan kami akan dengan langkah yang mantap, langkah yang tegap, kami laksanakan semua perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu sudah menyucikan kami semua. Haleluya, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan dalam darah Kristus dalam perjamuan kudus ini, yang memberikan kepada kami kekuatan baru, semangat baru. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, membagikan perjamuan kudus ini. Pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Dia tak kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Selamanya tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, Kau izinkan kami pada pagi ini bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur. Kita pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah
Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Kami dikuatkan, diberi semangat baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami melangkah ke depan dengan mantap. Mengiring Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Tuhan kami, berkat-Mu atas kami sekalian. Kami bersyukur, kami terima. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita belajar memberi yang terbaik. Haleluya. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia.
Haleluya, yes. Penuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Alam perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, dan tetap percaya Tuhan Dia, amin. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada akhir ibadah kami pagi ini, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari ibadah kami selanjutnya di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam usaha, pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, anak-anaknya. Haleluya. Sekolahan mereka dan kuliah mereka. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Segenap pelayan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Pak Ibu Gembala beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tuhan juga berkati. Haleluya. Pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu kebahagiaan dan kehormatan kalau Tuhan masih mau pakai kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang masalah. Tapi kami percaya Engkau pasti ulurkan tangan-Mu. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang ada masalah Tuhan Kau buka jalan sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera. Tidak kurang suatu apapun. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa. Kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin.